Keluhkan COVID hingga suara masjid, timnas Cina tolak bermain di Indonesia di Piala Asia U23 2022. Timnas Cina menolak bermain di Indonesia saat menghadapi skuad Garuda dalam laga grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Disinyalir alasan Cina enggan bermain untuk Indonesia dikarenakan kasus COVID-19 di tanah air yang masih tinggi. Seperti diketahui, Indonesia sendiri telah ditunjuk Konfederasi Sepak Bola Asia AFC sebagai tuan rumah grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022 yang akan diselenggarakan Kamis 22 Oktober 2021. Namun alasan kasus COVID-19 di Indonesia disinyalir bukan satu-satunya alasan timnas Cina enggan bermain di Indonesia. Dilansir dari footballstar.com, salah satu media Cina Titan menyebutkan soal pengalaman negaranya yang pernah main di Indonesia pada Piala Asia U19 2018 lalu. Mereka menyebutkan selain persoalan hotel tempat timnas Cina yang mereka anggap mengecewakan, juga terkait soal suara masjid yang berada di sebelah hotel yang membuat para pemain Cina tidak bisa tidur. Masalahnya hotel itu terletak di persimpangan arteri lalu lintas. Setiap hari banyak sepeda motor dan truk lewat. Bahkan malam sebelum pertandingan melawan Tajikistan, hotel tiba-tiba mati listrik dan membuat pemain tertawa, kata media tersebut. Ada sebuah masjid besar di sebuah hotel. Setiap pagi akan ada doa yang sangat keras. Para pemain juga mendengar gemetar dalam ruangan sehingga banyak pemain tidak bisa tidur sebelum putaran final melawan Malaysia, tutup media Titan 24 itu. Untuk diketahui, timnas U23 Indonesia akan segera bertarung dalam kualifikasi Piala Asia U23 di grup G. Mereka akan melawan Australia, Cina, dan Brunei Darussalam pada babak kualifikasi. Rencananya babak kualifikasi ini akan mulai dihelat 23 hingga 31 Oktober mendatang. AFC sendiri sebelumnya memastikan Indonesia menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2022 grup G. Cina sendiri rencananya akan langsung melawan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Pertandingan itu akan dihelat 27 Oktober dengan lokasi yang akan segera diumumkan oleh PSSI. Horor banjir Cina, warga tewas terjebak di KRL bawah tanah. Banjir yang melanda Provinsi Henan, Cina menyebabkan berita sedih bagi negeri itu. Setidaknya 12 orang tewas dan 5 lainnya cedera ketika air menyerang jalur kereta bawah tanah di Zhengzhou Selasa 20 Juli malam. Warga terjebak di dalam gerbong saat banjir menyerbu Line 5 tempat mereka berada. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat bagaimana warga yang terperangkap menyentuh jendela gerbong kereta saat air berwarna coklat menekan terowongan dari luar dan membuat mereka putus asa. Di posting Weibo, media sosial Cina, terlihat bagaimana air setinggi dada dewasa memenuhi gerbong yang sesak dengan manusia. Saat itu lampu di line tersebut padam total di tengah waktu yang biasanya menjadi jam sibuk komuter beroperasi. Kepanikan juga terlihat dalam video. Beberapa warga bingung dan ketakutan, sementara yang lain menggendong anak-anak yang bepergian bersama mereka. Air bocor dari celah di pintu semakin banyak. Kita semua yang bisa berdiri di kursi kereta bawah tanah. Cerita seorang wanita di Weibo yang diketahui sedang dalam perjalanan pulang sekitar pukul 17 waktu setempat. Dikutip AFP Rabu 21 Juli. Dalam setengah jam berikutnya ketinggian air menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di dalam kereta. Dari pergelangan kaki, lutut hingga leher listrik padam. Setengah jam kemudian sulit bernafas, cerita yang lainnya. Kengerian itu berganti harapan ketika penyelamat datang untuk memecah kaca. Para penumpang akhirnya ditarik dari kaca kereta. Baju saya, ransel saya, semua yang bisa saya buang, saya buang. Orang-orang di sekitar saya mencengkeram pagar ketika sekitar selusin dari kami memanjat keluar dari terowongan, kata seorang pria yang selamat
bernama Zhang mengatakan kepada media lokal CCTV. Dalam pemberitaan terbaru Kamis 22 Juli, Reuters menyebut total korban tewas karena banjir di Zhengzhou kini mencapai 25 orang, sebanyak 200.000 orang juga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Banjir melumpuhkan kota dengan 10 juta penduduk itu. Selain jalur kereta bawah tanah tenggelam, jalan-jalan utama disebut berubah menjadi sungai deras dengan mobil-mobil tergenang. Energi juga lumpuh total di kawasan itu karena hujan yang datang sejak Selasa sore. Listrik untuk warga, kini sebagian besar warga padam. Hujan telah terjadi sejak 17 Juli dan terus datang hingga Selasa sore. Banjir diperkirakan datang hingga Selasa sore dan akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Media Xinhua melaporkan Kementerian Manajemen Darurat Cina telah menaikkan status tanggap darurat dari level 4 ke level 3. Cina memiliki sistem tanggap darurat banjir dengan level 1 sebagai yang teratas. Tentara juga sudah terjun untuk pengalihan banjir. PLE turun untuk memperkuat tanggul seiring jebolnya bendungan Yihetan di Luoyang sekitar 137 km dari Zhengzhou. Sementara itu, Presiden Cina Xi Jinping menyatakan banjir di Provinsi Henan adalah salah satu bencana yang sangat parah. Ia menyebut beberapa waduk dan bendungan penampungan air bahkan jebol dan tidak mampu menahan debit air. Beberapa waduk mengalami jebolnya bendungan menyebabkan cedera serius korban jiwa dan kerusakan harta benda. Situasi pengendalian banjir sangat parah, kata Xi seraya berucap peristiwa saat ini berada pada tahap kritis, ditulis AFP. Energi juga lumpuh total di kawasan itu karena hujan yang datang sejak Selasa sore. Listrik untuk warga, kini sebagian besar warga padam. Hujan telah terjadi sejak 17 Juli dan terus datang hingga Selasa sore. Banjir diperkirakan datang hingga Selasa sore dan akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Media Xinhua melaporkan Kementerian Manajemen Darurat Cina telah menaikkan status tanggap darurat dari level 4 ke level 3. Cina memiliki sistem tanggap darurat banjir dengan level 1 sebagai yang teratas. Tentara juga sudah terjun untuk pengalihan banjir. PLE turun untuk memperkuat tanggul seiring jebolnya bendungan Yihetan di Luoyang sekitar 137 km dari Zhengzhou.